Ya, shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan di hari ini berbahagia, kita diberkati oleh Tuhan, dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan lagi. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Bunyinya demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, satu ayat saja. Saya mau mengambil bagian ini untuk kita mendapat sebuah sorotan atau fokus di dalam kita membangun iman dan pengharapan kita. Baik, firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 24 ayat 42 ada di bawah sebuah sorotan tema berjaga-jaga. Ya, saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan khususnya lingkungan di dunia ini, ternyata banyak peristiwa alam yang seringkali datang secara mendadak. Ya, katakanlah kalau musim angin ribut, ya di situ biasanya juga ada pohon yang tumbang. Kalau musim hujan akan terjadi banjir, maka di situ pun akan terjadi bencana. Belum lagi ada gunung meletus, ya. Ya, semua peristiwa-peristiwa alam ini, saudara, sebagai ilustrasi bagi kita bahwa di dalamnya kita harus waspada atau berjaga-jaga. Ya, saudara, di dalam bagian pendahuluan ini kita sudah mengerti bahwa sikap berwaspada atau berjaga-jaga oleh karena ada sesuatu yang bahaya, ada sesuatu yang akan merugikan kehidupan kita. Itulah sebabnya berjaga-jaga itu adalah sesuatu sikap yang paling proaktif dalam diri kita. Ya, saudara, jadi tentunya hidup di dunia ini, hidup kita di dunia ini tidak hanya berjalan mulus, santai, ya. Sehingga orang hanya duduk-duduk saja, dia katakan dia tidak akan memikirkan hal-hal yang bahaya. Tetapi karena di dunia ini masih banyak kejadian-kejadian, baik dari alam maupun dari sikap-sikap manusia yang salah pun, itu akan menimbulkan bahaya. Ya, jadi bahaya merupakan sesuatu yang menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Maka tema di minggu ini, tema berjaga-jaga, khusus di dalam akhir bulan Juni ini untuk mau menyegarkan kita lagi, saudara-saudara. Saya mau membawa kita kepada sebuah daya ingat kita, bagaimana sikap kewaspadaan kita untuk kita bangun. Jadi kita tidak hanya hidup dengan satu sisi, yaitu bersantai atau relaksasi, ya. Kita tidak hanya di sekitar itu, tetapi ada bagian lain, kita harus waspada, berjaga-jaga. Ya, firman Tuhan kali ini mau membawa kita kepada sebuah kondisi keadaan yang dimana Tuhan Yesus memberikan sebuah warning atau peringatan bahwa berjaga-jaga. Saudara, di dalam teks ini dikatakan ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, Tuhan datang itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, kalau kita memperhatikan, kalau musim hujan, kita tahu artinya ada sebuah analisa ilmu geologi, ya. Kalau kita BMKG sekarang bisa memprediksi kapan hujan, kapan panas, ya. Masih ada juga yang lain. Semua itu bisa diperingatkan. Awas, sepanjang bulan ini dari tanggal berapa hingga tanggal berapa, saudara jangan pergi melaut, misalkan nelayan, karena gelombang tinggi. Nah, begitu. Nah, itu bisa diketahui dan bisa diikuti jadwal atau
tanda-tanda bahaya yang terjadi pada hari itu. Maka itu bisa saja manusia berwaspada, saudara-saudara. Tetapi kali ini soal tentang kedatangan Tuhan dikatakan di situ sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan mau datang. Saudara, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus berjanji akan datang kembali kedua kalinya. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan seperti bayi lagi, tapi dia datang sebagai hakim. Jadi itulah sebabnya, karena dia sebagai hakim, yaitu akan menghakimi setiap orang dan yang akan tidak menaati kebenaran Tuhan atau hukum Tuhan akan mengalami penghukuman. Ya, itulah sebabnya kata berjaga-jaga ini artinya itu kita diperingatkan untuk mempersiapkan diri selalu. Mempersiapkan diri seperti apa, saudara-saudara? Supaya kita tidak mengalami penghukuman. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau dalam ilustrasi tadi, kalau kita mengerti kapan datang banjir, supaya kita tidak mengalami bencana. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat peringatan Tuhan, supaya kamu tidak mengalami penghukuman. Nah, itulah sebabnya berjaga-jaga itu penting, saudara-saudara. Saudara, nanti kita akan mau melihat apa itu berjaga-jaga dalam kondisi-kondisi di mana perintah Tuhan ini. Ya, kita melihat teksnya dulu. Berjaga-jaga di dalam teks ini, kata ini memakai kata Gregoreo. Ya, kalau kata Gregoreo ini kita amati dan kita lihat maknanya, maka kata yang pertama itu artinya berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu berarti tidak tidur, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, waspada. Dan yang ketiga, hidup. Nah, jadi kalau kita memperhatikan tiga makna ini, Gregoreo ini, dari kata ini kita melihat tiga makna ini artinya berjaga-jaga tadi, waspada dan hidup. Maka dari seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, tiga unsur kata ini kita melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Saudara, kata Gregoreo ini dalam teks ini memakai kata Gregoreite. Gregoreite ini kalau dilihat di situ, kata ini adalah kata perintah aorist present. Artinya apa? Artinya kata ini adalah kata perintah yang sungguh-sungguh yang dilakukan dalam waktu kekinian sepanjang saudara hidup. Jadi kalau saudara sudah mati tidak perlu berjaga-jaga. Maka ditujukan kepada orang-orang yang hidup, bukan orang-orang mati, saudara-saudara. Jadi orang hidup artinya orang yang masih bisa beraktivitas di dunia ini, makan, minum, bekerja, berdoa, dan seterusnya. Itulah ditujukan kepada mereka yang hidup. Kemudian saudara, kalau kita memperhatikan kata ini juga, dia bukan bersifat singular atau tunggal, tetapi plural atau jamak. Jadi makna kata ini, Gregorite itu ditujukan kepada semua orang, bukan satu orang. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hendaklah kamu berjaga-jaga, saudara-saudara. Ini perintah. Saudara, jadi di dalam teks Alkitab, kalau kita memperhatikan Alkitab, perintah Tuhan itu ada dua jenis. Ada yang bersifat hukum yang tertulis, perintah yang disebut hukum kasih, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Dan ada perintah yang bersifat figuratif, yaitu ada dalam bentuk-bentuk kata-kata yang dikatakan hendaklah kamu, haruslah kamu. Itu adalah perintah yang ada di dalam sebuah kalimat. Ya, jadi kita memperhatikan bahwa kalau kata berjaga-jaga ini sifatnya adalah perintah, bukan pilihan. Kalau pilihan berarti boleh kita lakukan dan boleh tidak. Tapi kalau perintah itu harus dikerjakan.
Maka berjaga-jaga itu adalah sesuatu yang diharuskan dikerjakan, saudara. Tidak bisa tidak. Nah ini saudara, ini mau mengerti daripada kondisi kehidupan kita. Kalau kita mau ada di dalam keselamatan, maka kita harus melakukan perintah Tuhan. Nah, itulah hubungan konsekuensinya. Tapi kalau ada orang mau selamat tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak relevan, tidak sesuai, saudara-saudara, tidak cocok. Hanya kerinduan mau selamat, tetapi tidak memperhatikan perintah Tuhan. Nah, inilah yang disebut sebagai sesuatu yang tidak kongruen, tidak bersesuaian. Kongruen itu tidak sesuai dengan tuntutan. Maka saudara, kalau kita memperhatikan bahwa kalau kita ingin hidup selamat, maka perintah-perintah Tuhan itu yang harus kita tahu. Mana yang harus saya kerjakan Tuhan supaya saya selamat. Nah itulah yang harus kita pertanyakan bagi diri kita sendiri. Mana Tuhan? Saya rindu selamat, tapi saya tidak tahu cara-cara untuk melakukan supaya saya selamat. Maka firman Tuhan itu hadir di tengah kita, supaya disitulah kita menemukan bagaimana kita selamat. Karena perkataan manusia tidak bisa menjadi jaminan untuk keselamatan sesama manusia. Ya, jadi di sini kita memperhatikan bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan yang agung dan tepat untuk kita menemukan keselamatan. Nah, dan disitulah kita akan melihat bagaimana makna berjaga-jaga. Saudara, kalau kita memperhatikan kondisi berjaga-jaga, itu berarti sesuatu yang bersifat darurat. Saudara, kalau kondisi dunia yang darurat, siapa yang tidak berjaga-jaga, dia akan binasa. Kondisi darurat apapun itu, baik krisis ekonomi, baik penyakit, baik kondisi alam, kalau semua dalam keadaan darurat yang tidak stabil namanya, siapa yang tidak berjaga-jaga, tidak waspada, dia akan binasa, dia akan hancur. Maka saudara, hanya orang yang bijak, hanya orang yang berhikmat, yang mau mencari bagaimana dia selamat dari kondisi yang darurat itu. Kondisi yang terpuruk, dia harus bagaimana selamat. Nah ini saudara, kedatangan Tuhan itu adalah hari darurat, saudara-saudara. Itu hari yang dikatakan masuk di dalam masa peralihan. Masa peralihan berarti bukan masanya kita di dunia ini. Itu akan berubah menjadi masa yang baru, zaman yang baru, di mana Tuhan mengambil satu sikap. Dia akan menghakimi setiap orang yang ada atau yang pernah hidup di muka bumi. Itu kondisinya, saudara-saudara, yang dibukakan kepada kita, bahwa kedatangan Tuhan itulah sesuatu yang darurat. Sesuatu yang sangat mengenaskan manusia. Sesuatu yang membuat manusia bergetar. Kalau kita bilang dalam kondisi kalau kita mau menghadapi ujian, setiap anak-anak sekolah, semua kalau mau menghadapi hari ujian naik kelas atau ujian lulus, ujian skripsi, ujian apapun, tentunya hatinya berdebar. Bisa saja keringat dingin. Saudara yang kuliah, baik S1, S2, S3 maupun profesor, semua menghadapi detak jantung yang begitu berbeda seperti biasa. Karena itu keadaan darurat, saudara-saudara. Keadaan yang genting di mana kita harus berjaga-jaga. Kita mempersiapkan diri supaya waktu itu kita bisa lolos. Kita bisa keluar sebagai orang yang lulus dari kondisi itu. Nah ini saudara. Jadi kedatangan Tuhan adalah itu kita bisa bayangkan secara kondisi kita di dunia itu seperti itu, saudara. Nah, jadi kalau kedatangan Tuhan itu menentukan masa hidup kita, masa kekekalan. Engkau masuk surga dengan selama-lamanya atau engkau masuk neraka selama-lamanya. Itu hari kedatangan Tuhan. Jadi ini bersifat kekal dan berubah. Hari ini, mungkin hari ini kita bisa hidup tertawa-tertawa. Hidup bisa
uh, mengunjungi berbagai-bagai tempat yang indah di dunia. Tetapi kedatangan Tuhan tidak bisa. Bisa saja berubah seseorang yang tadinya tertawa dan bisa pergi mengelilingi dunia, tahu-tahu berubah dia di neraka. Iya, sebaliknya ada orang lain, mungkin saat ini dia sedang susah-susah, dia tidak bisa pergi kemana-mana, dia hanya hidup dalam kondisi kesederhanaan. Tetapi ketika kedatangan Tuhan, semua itu bisa berubah. Yang dari dia mungkin sederhana, tiba-tiba dia melihat sesuatu sukacita besar, surga bagi dia. Ini saudara. Jadi kedatangan Tuhan itu merubah segala-galanya, merubah orang dari kondisi apa saja, langsung berubah. Jadi ini kita perhatikan. Maka kata berjaga-jaga sangat penting, saudara-saudara. Sangat-sangat penting. Maka apa-apa yang telah disampaikan, diajarkan, itu perlu dikaji ulang, perlu disimak baik-baik, perlu diperhatikan dengan serius. Karena ini menyangkut masa depan, menyangkut kehidupan setelah masa di dunia ini. Maka ini saudara, kita mau memperhatikan istilah berjaga-jaga, sebuah pesan terakhir sebelum Yesus menyelesaikan seluruh pengajarannya di bumi. Dia menyampaikan pesan ini, berjaga-jagalah. Perhatikan saudara, itu berarti sesuai dengan kerinduan yang Tuhan mau supaya orang yang mendengarkan firman-Nya itu beroleh selamat. Ayat 43 dikatakan seperti ini, saya sambung sedikit. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah itu saudara, kalau kita memperhatikan kondisi seperti ini, maka kita haruslah menjadi orang-orang yang memang selalu memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sekarang kita mau memperhatikan bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai seorang yang berjaga-jaga. Mungkin saudara berpikir, apa makna berjaga-jaga dalam hidup ini? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tergolong dalam orang yang berjaga-jaga? Mari kita memperhatikan kata yang ketiga, yang makna yang ketiga daripada Gregoreo tadi. Selain berjaga-jaga, waspada, yang ketiga, hidup. Nah, hidup ini kalau kita memperhatikan saudara-saudara, itu harus menjadi fokus. Hidup inilah yang harus kita memaknainya sebagai berjaga-jaga. Saudara hidup dari pagi sampai malam, pagi malam, terus pagi siang malam, seterusnya. Itulah yang harus kita perhatikan. Hari Senin, Selasa, seterusnya. 1 bulan, 1 tahun, 1 tahun, 10 tahun. Kita memperhatikan hari-hari hidup. Kalau kita hari hidup sekarang, kita berusia berapa? Perhatikan itu baik-baik. Saudara sudah berumur 70, semakin mendekat. Saudara sudah 80, 90, ya. Walaupun demikian, saudara-saudara, hari kedatangan Tuhan itu ada 2 versi. Satu versi kematian, satu versi dalam kondisi alam ini berubah. Artinya Tuhan datang untuk mengalihkan proses kehidupan di dunia ini menjadi proses kehidupan yang baru. Itu yang disebut kedatangan Tuhan. Nah ini kedatangan Tuhan ini tidak pandang bulu. Apakah engkau masih kecil, engkau sudah tua, engkau masih sekolah, engkau baru lulus kerja, baru lulus sekolah. Tidak pandang bulu. Hari Tuhan itu datang bagaikan pencuri tiba-tiba datang, saudara-saudara. Nah ini yang disebut berarti apa? Setiap orang harus berjaga-jaga. Anak-anak berjaga-jaga menurut nasihat orang tuanya. Remaja pemuda pun demikian. Mereka yang baru berkeluarga pun demikian mengikuti nasihat-nasihat. Masih ada orang yang lebih tua, baik firman Tuhan, mengikuti nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan atau firman Tuhan yang disampaikan. Itu berjaga-jaga saudara-saudara. Maka kalau kita lihat hidup kita,
jangan sampai lepas kontrol. Ketika saudara berbisnis, tahu-tahu menjadi kaya, lupa dengan berjaga-jaga, asik dengan kekayaan. Ketika saudara belajar, saudara pintar pandai, saudara mencapai profesor, saudara asik dengan ilmu pengetahuan, lupa dengan berjaga-jaga. Apa itu berjaga-jaga, saudara-saudara? Berjaga-jaga itu yang disebut hidup ialah iman dan perbuatan. Saudara, di dalam hidup berjaga-jaga ada unsur iman dan unsur perbuatan. Dalam kitab Yakobus minggu lalu saya khotbahkan bahwa bagaimana seseorang bisa disebut berkenan kepada Tuhan. Ialah dia hidup beriman dan dia hidup melakukan perintah Tuhan. Itu saudara-saudara. Sebagai salah satu contoh jemaat di Sardis, mereka hidup hanya beriman, tetapi mereka punya perbuatan, mereka nol, maka mereka disebut orang yang mati. Nah ini saudara, iman dan perbuatan itu adalah sebuah sikap berjaga-jaga. Saudara, di dalam kedalaman daripada iman, bagaimana sikap iman kita supaya kita disebut iman yang berjaga-jaga? Pertama, iman itu mempunyai fungsi pertama, bersekutu dengan Tuhan dalam doa, ibadah. Itu sudah benar. Saudara, kalau mengerti iman, maka saudara tidak akan pernah mau melalaikan ibadah dan doa. Kalau saudara mengerti makna iman, maka saudara tidak akan pernah berkata, aku tidak mau berdoa. Orang yang beriman adalah orang yang pasti setia berdoa. Ya, hidupnya pasti tidak pernah lepas dari doa. Umurnya 80 tahun, katakanlah 1 tahun, 365 hari. 365 hari itulah dia berdoa. 365 kali dalam setahun, paling minim. Itulah orang beriman. Iman itu berdoa. Iman itu bersekutu dengan Tuhan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua daripada iman apa? Ialah menolak penyembahan berhala. Iya, karena iman itu hanya menerima Tuhan sebagai Allah yang dia sembah. Sedangkan yang bukan Tuhan, yaitu berhala, dia tidak akan mencintainya. Dia tidak akan tertarik bahkan menyembahnya. Tidak mungkinlah seseorang menyembah Tuhan tapi dia juga menyembah ilah lain dan berhala-berhala yang ada di dalamnya, termasuk materialisme. Saudara, di sini kita akan mau melihat bahwa ternyata di dalam berjaga-jaga ada konsekuensi yang akan timbul, yang kita akan hadapi di dunia ini. Ialah apa? Bahwa di dunia ini ternyata penyembahan berhala menjadi pusat aktivitas manusia. Manusia yang tidak mau menyembah Allah, maka pusat aktivitasnya adalah berhala. Maka kita akan memperhatikan berhala itu mempunyai wujud. Selain kepercayaan-kepercayaan tahayul yang dipercayai sebagai sesuatu kekuatan gaib di dalamnya, itu berhala. Ya, kalau kita memperhatikan masih banyak suku-suku di pedalaman memakai kekuatan gaib ya. Ya, kalau kita memperhatikan suku-suku pedalaman, mereka bisa melakukan sesuatu aktivitas ritual di mana merubah panas menjadi hujan. Sesungguhnya tidak ada hujan, bisa jadi hujan. Itu ritual, itu berhala, saudara-saudara. Masih ada orang mempunyai berhala-berhala lain dan mempunyai ilmu kekuatan gaib. Dia dipotong tidak mempan atau kebal dengan senjata tajam. Itu berhala, saudara-saudara. Nah, ini yang kita memperhatikan bahwa di luar Tuhan yang ada hanyalah berhala. Terus berhala yang lain, berhala modern, itu berhala tradisional. Berhala modern apa? Kita memperhatikan sekarang kekayaan dunia itu menjadi pusat perhatian manusia. Semua orang ingin mendapatkan kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan di situ dia merasa bangga dan senang. Tanpa Tuhan pun dia bahagia katanya. Dia tanpa berdoa pun itu dia sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Ini berhala, saudara-saudara. Itu berhala juga.
Kekayaan di dunia ini menjebak manusia supaya manusia tidak menyembah Tuhan dengan segenap hati, tapi terfokus kepada seluruh kekayaan alam di dunia ini. Kekayaan baik keuangan, harta benda yang mewah, itu ingin dimilikinya semuanya. Dan seluruh kekayaan dunia ini, kekuasaan-kekuasaan yang ada di muka bumi, dia ingin meraihnya semua, ingin menjadi penguasa-penguasa. Ini kekayaan-kekayaan di dunia yang menjebak manusia dan membuat itu menjadi berhala bagi dirinya. Ini berhala. Jadi iman itu mempunyai dua fungsi, yaitu membuat kita dekat dengan Tuhan dan menjauhkan kita dari berhala. Jadi disinilah kita mau melihat bahwa orang yang berjaga-jaga adalah orang yang beriman. Dia selalu berdoa dan dia menjauhkan dan dia tidak mau menerima berhala itu. Nah ini saudara, perhatikan makna iman daripada apa yang Tuhan kehendaki dari berjaga-jaga. Dan kemudian dikatakan perbuatan. Di dalam perbuatan juga mempunyai makna. Di dalam sikap hidup kita memiliki dua unsur mengenai perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan benar dan perbuatan-perbuatan baik. Hanya dua. Jadi segala kehidupan kita, dimanapun kita berada dan bekerja, kalau kita mengerti kebenaran, maka kebenaran itulah yang kita lakukan. Semua. Dan kemudian kebaikan-kebaikan. Nah, kebenaran dan kebaikan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau satu sisi kita berbuat benar, maka sisi yang lain berbuat baik. Jadi kebenaran itu menghasilkan kebaikan, bukan kepalsuan atau kejelekan. Jadi kebenaran tidak bisa merugikan manusia. Bahkan kebaikan itu menguntungkan. Dan inilah saudara-saudara, itulah iman dan perbuatan. Itulah orang yang berjaga-jaga. Jadi orang berjaga-jaga itulah sikap hidupnya seperti itu. Ada orang tahu ada masalah. Aduh, saya ini katakanlah sekarang ini banyak orang mengalami masalah-masalah kesehatan. Pergi ke dokter tidak bisa sembuh. Makanya dia pergi mencari sumber-sumber lain yang mempunyai ilmu gaib. Lalu di sanalah dia datang. Dan di sana dia dipertemukan. Lalu dia merasa itu sembuh. Saudara, ini sebuah sikap-sikap yang tidak disebut beriman. Karena berhala-berhala yang dikatakan berhala tradisional ini memiliki kekuatan-kekuatan gaib juga. Setan dapat buat mujizat palsu, kesembuhan-kesembuhan yang dia buat kepada manusia yang sakit. Nah inilah saudara-saudara, maka kita mau memperhatikan orang yang berjaga-jaga tidak sembrono dia menyerahkan hidupnya kepada hal-hal yang dia tidak mengerti. Hal-hal yang harus dia lakukan adalah datang kepada Tuhan. Datanglah, carilah hamba Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepadamu, mendoakan kamu. Itulah hal jalan-jalan yang benar. Jadi ini kita harus melihat bahwa kalau kita mau berjaga-jaga, waspadalah. Jangan sembarang mengambil sesuatu yang saudara tidak kenal. Yang saudara tidak pernah diajarkan dalam firman Tuhan, jangan diikuti. Ya, ini yang harus kita sering mau mengerti. Lalu kita melihat yang berikutnya saudara. Efek daripada penyembahan berhala modern saudara. Saya mau mengajak kita mau melihat sebuah penyembahan berhala modern yang sesungguhnya itu baru disadari saat ini. Bahwa penyembahan berhala modern itu menghasilkan materialisme. Materialisme itu dimana manusia modern, manusia katakanlah sudah memiliki banyak pengetahuan, mempunyai orientasi hidupnya dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Ya, disitulah mereka menganggap materialisme bagian daripada hasil kemanusiaan, hasil modernisasi manusia. Nah, dari semua materialisme ini menghasilkan lagi sebuah pola hidup.
Pola hidup apa? Pola hidup poliandri dan poligami. Apa itu? Poliandri ialah sebuah sikap hidup kawin mawin, lelaki dengan lelaki. Poligami sikap kawin mawin antara wanita dengan wanita. Dan ini saudara-saudara, ini sebuah sikap hasil daripada penyembahan berhala. Jadi sikap-sikap ini kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37, kita memperhatikan hal ini sampai ayat 37 maksudnya sampai 38. Bunyi firman Tuhan begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini kedatangan Yesus. Sebelum kedatangan Yesus ada peristiwa disebut kawin mawin. Nah, itulah yang disebut bahwa inilah hasil penyembahan berhala. Kawin mawin. Maka kalau kita memperhatikan bangsa-bangsa saat ini yang sudah menjalankan poliandri dan poligami, yaitu poliandri laki-laki menikah dengan laki-laki, poligami wanita menikah dengan wanita. Ya, itu sudah terjadi di mana? Kita memperhatikan di negara seperti Thailand, di Amerika sudah menjalankan ini. Mereka menganggap kawin seperti ini adalah hal yang biasa. Itu bagian daripada kodrat manusia. Saudara, kita jangan terjebak dengan istilah-istilah ini. Kodrat-kodrat manusia, hak asasi manusia yang bebas mau melakukan apa yang ia mau lakukan. Laki-laki kawin dengan laki-laki, poliandri. Wanita dengan wanita, poligami. Ini penyembahan berhala, saudara-saudara. Maka kalau kita mau berjaga-jaga, kita waspada dengan pola hidup budaya modern. Kekayaan, mungkin Tuhan memberikan kekayaan kita bagi kita, tetapi tidak akan Tuhan izinkan kita sampai terjebak kepada penyembahan berhala, di mana kekayaan berlimpah-limpah materialisme numpuk di dalam kehidupan kita. Karena materialisme yang berlebihan itu adalah bagian daripada karakter atau kebiasaan hidup orang-orang menyembah berhala. Ya, sikap hidup. Ya, kita melihat orang kalau sudah memiliki banyak kekayaan, mempunyai banyak rumah di berbagai-bagai negara, mempunyai fasilitas mewah. Saudara perhatikan pola hidup mereka. Pernahkah mereka datang menyembah Tuhan? Pernahkah mereka memanggil nama Tuhan dalam hidup mereka? Saudara, itu menjadi sesuatu sunyi bagi mereka. Tuhan bagi mereka dan doa bagi mereka sesuatu yang sunyi dan sesuatu yang asing bagi mereka. Makin saudara, dalam kita melihat tema ini berjaga-jaga, kita memperhatikan sorotan atau cara pandang hidup kita, bahwa kita harus memperhatikan hidup kita, iman dan perbuatan. Bukan kita memperhatikan gejala dunia. Biarkan kalau dunia mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau meninggalkan dosanya, kita tetap di jalan hidup kita, iman dan perbuatan. Inilah sikap berjaga-jaga saudara-saudara. Maka kita perhatikan di dalam hidup kita di tengah dunia modern ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Sikap yang kita lakukan seperti apa? Iman yang seperti apa yang kita harus jalankan? Ya ini, iman dan perbuatan, doa dan menjauhi penyembahan berhala. Nah, ini saudara, ini sebuah rahasia hidup kita supaya kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam berjaga-jaga, sehingga kita tahu kita sedang melakukan perintah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dan kita terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.